Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. All the students of Introduction to Psycholinguistics. Welcome to the class in the third week. Yeah. So this week I'm going to provide you with PowerPoint presentations which discusses about the general overview of psycholinguistic or any basic competence or basic understanding that we have to know in the study of psycholinguistic. I think most of you or all of you have read the course materials that I have uploaded or shared in our e-learning, and I hope that those course materials for week 1, week 2, and probably also week 3 provide you with prior knowledge or general understanding about what psycholinguistic is. So in this third week, as I told you before in the first week of our class, that I'm going to make PowerPoint presentation in the form of audio, so that it could be easier. It could help you to understand, what psycholinguistic is. So let me explain this subject using bahasa Indonesia, and the presentation or the PowerPoint, the slide is in English, but let me explain in bahasa Indonesia. Baik, introduction to psycholinguistics. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa istilah psikolinguistik itu berasal dari dua kata atau berasal dari dua disiplin ilmu, yaitu psychology and linguistic. Artinya dua disiplin ilmu ini berusaha dalam kajian psikolinguistik ini, dua disiplin ilmu ini berusaha diintegrasikan untuk melihat hubungan antara brain or thought or mind, ya, yang dimiliki oleh manusia ini dengan kemampuannya untuk memproduksi bahasa dan kemampuan-kemampuan bahasa yang lain. Jadi secara sederhana, kajian psikolinguistik ini akan melihat hubungan antara kerja otak kita ini atau potensi yang dimiliki oleh otak kita ini dalam memproduksi bahasa, atau yang memungkinkan manusia untuk menggunakan, memproduksi, memproses, menyimpan bahasa sampai menggunakan bahasa pada skala yang paling sederhana sampai pada skala yang paling kompleks. Hal ini sangat penting dan sangat menarik karena bagi saya kemampuan berbahasa ini dihubungkan dengan otak hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain atau hewan misalnya. Walaupun kita ketahui bahwa hewan seperti sapi atau kerbau dan sebagainya memiliki otak, tapi kinerja otak mereka itu tidak sama dengan kinerja otak manusia yang mampu, dan salah satu ciri pembeda antara manusia dan hewan itu adalah kemampuan manusia untuk menggunakan bahasa, menciptakan bahasa, mengembangkan bahasa, dan seterusnya. Ini juga akan kita diskusikan sebentar di bagian akhir dari presentasi ini, dan akan kita diskusikan di pertemuan keempat minggu depan melalui Zoom meeting tentang perbedaan antara manusia dan hewan dalam penggunaan bahasa. Walaupun sekarang ada yang berbeda pendapat yang mengatakan bahwa ternyata bukan hanya manusia, hewan juga memiliki bahasa, tapi di kelompok lain ada yang mengatakan bahwa ya hanya manusia yang memiliki bahasa, tapi hewan tidak memiliki bahasa tapi mampu berkomunikasi. Baik, sebelum itu kita ingin melihat terlebih dahulu beberapa definisi psikolinguistik yang menjadi rujukan kita dalam perkuliahan ini. Jadi secara sederhana definisinya psikolinguistik itu adalah the study of the relationship between language and mind, ya. Language and mind. Seperti yang kita tahu bersama, language itu adalah, atau bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi, memiliki seperangkat aturan atau rules yang kita kenal sebagai grammar, kemudian terdiri dari
berbagai macam vocabulary, ya. Kemudian juga dia adalah tanda, sistem tanda, karena dengan menyebutkan satu kata atau menggunakan bahasa, maka bahasa kita itu atau kata-kata yang kita gunakan itu merujuk kepada sesuatu yang lain yang diwakili oleh kata itu, ya. Nah, sedangkan mind itu ya pikiran kita, ya. Kalau kita mendengar istilah psycho, jiwa itu sebetulnya selalu diidentikan dengan otak, ya, atau kemampuan kita dalam menggunakan otak kita, mind kita dalam menggunakan bahasa. Secara sederhana, we can say that language is a tool of communication. It has rules. It develops all the time. Language development, dia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saya pikir ini juga persoalan yang kita bisa melihat dari waktu ke waktu bahwa bahasa kita ini mengalami perkembangan baik dari segi vocabulary, ya, maupun dari segi language use, bagaimana kita menggunakan bahasa dan seterusnya. Kemudian bahasa juga adalah sistem tanda, ya, sistem tanda. Artinya tanda itu kita bisa terjemahkan sebagai segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Bahasa itu adalah tanda karena kata-kata misalnya yang kita gunakan dalam bahasa kita itu menandakan atau merepresentasikan, ya, tentang sesuatu yang lain atau benda lain. Jadi kata-kata yang kita gunakan selama ini itu sebetulnya representasi dari benda-benda yang ada di sekeliling kita atau benda apapun yang kita gunakan dalam yang kita gunakan dalam berkomunikasi, yaitu yang kita bicarakan melalui perantaraan kata-kata. Sedangkan mind adalah a brain, thought, knowledge about something, pengetahuan tentang sesuatu, ya, representation, interpretation, and neuron. Neuron ini ada kajian baru sekarang kita sebut sebagai neurolinguistik, pengembangan dari psikolinguistik yang berusaha menjelaskan hubungan antara sistem saraf di dalam tubuh manusia ini dengan kemampuannya dalam menggunakan bahasa yang kita sebut sebagai neurolinguistik. Baik, itu secara umum, ya, definisi dari psikolinguistik. Ini penjelasan lebih jauh. Psikologi itu, ahli psikologi disebut dengan psychologist, focuses on mind, brain, and behavior. Jadi fokus ilmu psikologi itu adalah pada pikiran, ya, jiwa, otak atau kinerja otak, dan perilaku, ya. Sedangkan linguist, ahli bahasa itu fokus pada bahasa, ya. Misalnya fokus pada kajian tentang pembentukan kata, struktur bahasa, makna bahasa, dan penggunaan bahasa. Sedangkan psikolinguistik kita sebut sebagai psycholinguist atau ahli psikolinguistik, itu fokus pada hubungan antara kedua disiplin ilmu ini, antara language and mind. Bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, bagaimana otak, misalnya kemampuan otak kita ini mampu menciptakan bahasa, memproses, dan seterusnya, ya, proses bahasa. Nah, selanjutnya ini tambahan definisi. It is the study that investigates the relationship between language and mind. Saya pikir sudah. While psychology deals with mental process and any natural activities of brain, and linguistic deal with word, sound, meaning, and language structure, psycholinguistic deals with how language is produced, processed, stored, developed, learned, and acquired in mind. Jadi psikolinguistik itu fokusnya adalah mencari tahu atau mengidentifikasi bagaimana bahasa itu diproduksi, bagaimana bahasa itu diproses, disimpan, dikembangkan, dipelajari, dan diakuisisi dalam otak kita ini, ya, otak kita ini. Jadi seluruh proses yang terjadi dalam otak kita yang berkaitan dengan bagaimana bahasa diproduksi, diproses, disimpan, dikembangkan, dipelajari, dan diakuisisi, itu adalah kajian dari psikolinguistik. Jadi seorang ahli psikolinguis akan fokus di sana melihat, ya, bagaimana bahasa ini apa istilahnya, diproses, diproduksi, dan seterusnya dalam pikiran kita, dalam otak kita yang sangat kompleks ini. Jadi fokus psikolinguistik adalah bahasa, ya. Fokusnya adalah bahasa, bukan pada aspek
psikologi semata, tapi bagaimana fokusnya adalah bahasa dan dihubungkan dengan kemampuan otak kita dalam menggunakan bahasa tersebut. Dari segi sejarahnya, beberapa literatur mengatakan bahwa disiplin ilmu psikolinguistik ini masih terbilang baru, walaupun sebetulnya kajiannya itu sudah sangat lama ya. Tapi istilah psikolinguistik sebagai bagian dari disiplin ilmu akademis itu masih terbilang baru ya. Ya, di sini katakan this field of discipline is relatively new and was identified as a scientific study in the mid of 20th century or in 1960s. Ini ada di bukunya Atchison tahun 2008 dan buku yang ditulis oleh Trexler and Gersbacher tahun 2006. Jadi sebagai sebuah disiplin ilmu ya akademik, istilah psikolinguistik ini baru teridentifikasi atau baru dikenal sekitar pertengahan abad ke-20 atau tahun 1960-an. Ini definisi lain lagi ya, yang dikemukakan oleh Simanjuntak yang dikutip oleh Haras and Bahari tahun 2009. Sebenarnya definisinya sudah cukup tua, tahun 1987, tapi saya pikir ini bisa membantu kita untuk memahami lebih mudah tentang psikolinguistik tersebut. Jadi psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat, encoding, dan memahami kalimat, decoding, yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Jadi kurang lebih samalah definisinya tadi, semuanya berkaitan dengan language language use, language understanding, ya, language learning, language acquisition dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, inilah semua subtopics dalam psikolinguistik ya, atau beberapa kajian dalam psikolinguistik. Ya. Language processing ya, atau disebut dengan language encoding, ya bagaimana bahasa diproses dalam otak kita ini. Kemudian language understanding, bagaimana manusia mampu memahami bahasa ketika misalnya dia berkomunikasi atau ketika dia membaca buku, dia mampu memahami pesan ya dari bahasa yang dia dengarkan maupun yang dia baca. Ini semua aktivitas dalam otak kita ini. Kemudian language acquisition atau mengakuisisi bahasa. Mengakuisisi bahasa itu artinya manusia tanpa mempelajari itu mampu memahami dan kemudian menggunakan bahasa. Misalnya ketika kita masih kecil, kita belum bersekolah, kita sudah mampu menggunakan bahasa itu karena pengaruh lingkungan. Orang tua kita, saudara-saudara kita. Nah, itu yang dimaksud dengan mengakuisisi bahasa. Artinya memiliki kemampuan bahasa tanpa melalui proses pembelajaran formal ya. Yang biasanya kemampuan ini kita peroleh melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitar kita ya. Biasanya language acquisition ini atau bahasa yang kita akuisisi pertama kali itu adalah bahasa ibu kita ya, atau bahasa daerah kita biasanya. Kemudian language learning, ini pembelajaran bahasa yang dilaksanakan secara formal, misalnya di kelas. Ya, kalau Anda belajar bahasa Inggris, itu namanya language learning. Anda tidak mengakuisisi bahasa, tapi Anda mempelajari bahasa. Biasanya konteksnya adalah kita di Indonesia ini mempelajari bahasa Inggris. Artinya lingkungannya bukan lingkungan berbahasa Inggris, tapi kita menciptakan lingkungan yang memungkinkan kita untuk mengetahui bahasa Inggris melalui proses pembelajaran formal. Kemudian pembahasan yang lain adalah second language learning and acquisition. Ya, ini juga menjadi bagian penting ya dalam kajian psikolinguistik untuk melihat kemampuan atau kapasitas manusia dalam memahami, mengakuisisi dan mempelajari bahasa. Kemudian child language, how children acquire and learn his mother tongue. Kemudian brain damage and language ya. Ini misalnya kalau orang mengalami stroke ya, serangan stroke, itu kan terjadi penyumbatan saraf di otak dan ternyata itu mempengaruhi kemampuan berbahasanya. Ini salah satu bukti bahwa otak kita ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan bahasa. Atau sebaliknya, kemampuan berbahasa kita ini sangat dipengaruhi oleh kondisi otak kita. Kalau misalnya otak kita mengalami gangguan, maka itu tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan kita dalam memahami dan menggunakan bahasa.
Kemudian language storage, ya, atau penyimpanan bahasa. Jadi bagaimana otak kita ini mampu menyimpan file-file bahasa. Misalnya sejak kecil, misalnya 10-20 tahun yang lalu kita belajar menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu kita, dan sampai sekarang kita masih mampu menggunakan bahasa itu. Artinya bahasa yang kita kenal atau kata-kata yang kita kenal 10-20 tahun yang lalu itu ternyata masih bisa kita gunakan di masa depan. Itu karena kemampuan otak kita untuk menyimpan bahasa, menyimpan file-file bahasa dalam otak kita yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan ketika kita membutuhkan kata-kata tertentu untuk berkomunikasi. Walaupun ya ini tambahan saja, saya pikir walaupun psikolinguistik berhubungan dengan antara bahasa dan pikiran, tapi objeknya tentu saja bahasa, ya. Objek psikolinguistik tentu saja adalah bahasa, ya, yang dihubungkan dengan kondisi pikiran atau psychology, ya, psych. Ya. Kondisi pikiran mempengaruhi cara orang menggunakan bahasa. Yang saja kalau misalnya seseorang lagi senang atau sedih, maka itu tentu saja mempengaruhi caranya dia berbahasa. Paling tidak mempengaruhi kata-kata yang dia gunakan ketika berkomunikasi, ya. Ketika sedih tentu saja berbeda cara penggunaan bahasanya ketika lagi bahagia. Ini contoh konkret saja, ya, bagaimana hubungan antara bahasa dan pikiran. Nah, tujuan dari psikolinguistik ini juga pertanyaan that I ask you in the first week. You had an assignment in the first week, and one of the questions is, what is the aim of psycholinguistic? Yeah. So the aim of psycholinguistic is to find out about the structure and processes which underlie a human's ability to speak and understand language. Yeah. Artinya menemukan struktur dan proses yang menggarisbawahi atau yang menekankan kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Ya, jadi ini tujuan dari belajar psikolinguistik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, why human is able to speak while other mammals are not? Ya. Kenapa manusia mampu berbicara, sedangkan mamalia lain atau hewan mamalia yang lain itu tidak mampu berbicara? Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak berkomunikasi, saya hanya mengatakan bahwa mamalia atau hewan lain itu mampu berkomunikasi tapi tidak menggunakan bahasa, seperti yang pengertian bahasa yang kita pahami selama ini. Ya, ini kita masuk di sini, language and communication, human versus animal. So the main question is, do you think that animal can use language, or they are only able to communicate but they don't use language? Ya, kita perlu melihat sebentar ini, perdebatannya ada dua. Apakah juga hewan menggunakan bahasa ataukah mereka hanya sekedar berkomunikasi? Nah, kita akan melihat sebentar ada 10 karakter bahasa yang membantu kita untuk membedakan antara bahasa manusia dan komunikasi binatang. Secara umum karakteristik bahasa itu, bahasa memiliki struktur, ya, rules atau sistem. Struktur itu grammar. Ya, bagaimana hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Bagaimana aturan bahasa ketika misalnya hubungan antara kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan seterusnya. Ketika dia disusun dalam satu kalimat, bagaimana susunannya yang benar? Tentu saja itu diatur oleh struktur atau rules, ada aturannya yang kita sebut sebagai grammar. Bagaimana membuat kalimat negatif? Bagaimana membuat kalimat bertanya? Nah, itu ada aturannya. Nah, apakah juga proses yang kompleks seperti ini juga terjadi pada hewan atau tidak? Nah, ini persoalannya. Kemudian, bahasa itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, perkembangan dari waktu ke waktu artinya seiring waktu manusia mampu menciptakan kosakata baru yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Misalnya, 30 tahun yang lalu mungkin kita belum mengenal istilah handphone. Sekarang kita mengenal istilah handphone. Jadi semakin ke sini bahasa kita itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, kata-kata yang dulunya tidak pernah ada sekarang ada. Bahkan kalau adik-adik sekalian masih mengenal istilah bahasa gaul itu,
yang dulu ada diciptakan oleh, kalau tidak salah, Debbie Sahertian ya. Dia menciptakan sebuah bahasa yang berbeda dari bahasa yang umum kita gunakan. Tapi akhirnya bisa digunakan pada kelompok tertentu. Karena dia disosialisasikan terus-menerus. Sama dengan bahasa waria ya. Mereka punya kata-kata tersendiri yang hanya kelompok mereka yang bisa memahaminya. Kita kadang-kadang tidak paham. Itu salah satu bentuk proses perkembangan bahasa. Ya. Jadi bahasa tidak stagnan. Beda dengan komunikasi binatang misalnya. Apakah juga komunikasi binatang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu? Ini juga jadi pertanyaan. Ya. Kemudian bahasa manusia itu ada yang disampaikan maknanya secara eksplisit, ada yang implisit. Implisit itu, when you say something, you mean something else. Jadi ketika Anda mengatakan sesuatu, sebetulnya maksud Anda lain, berbeda dari apa yang Anda katakan. Itu makna implisit atau makna tersirat, tidak tersampaikan secara langsung dalam kalimat atau dalam ujaran. Kemudian ada istilah creative in use. Jadi manusia itu kreatif. Bahasa manusia itu kreatif. Maksudnya kreatif adalah manusia bisa menggunakan serangkaian ujaran atau serangkaian kalimat yang berbeda-beda ketika dia ingin mengutarakan suatu hal. Ya. Jadi ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, tapi caranya bisa berbeda-beda. Kata yang bisa digunakan juga bisa berbeda. Cara menyampaikannya juga bisa berbeda. Ya. Apakah itu dalam bentuk bahasa verbal atau bahasa non-verbal? Itu namanya kreativitas. Ya. Bahkan dalam kajian analisis wacana kritis kan kita juga mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Ya. Bagaimana bahasa digunakan untuk misalnya membangun citra positif terhadap dirinya dan membangun citra negatif terhadap orang lain. Nah, apakah juga ini terjadi pada komunikasi binatang atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Tapi secara pribadi saya menganggap bahwa manusia dan hewan sama-sama mampu berkomunikasi, tapi komunikasi manusia itu jauh lebih kompleks, jauh lebih apa istilahnya? Jauh lebih kompleks karena komunikasi mereka tentu menggunakan bahasa. Ya. Sedangkan hewan atau mamalia yang lain itu mereka berkomunikasi tapi tidak masuk kategori bahasa. Karena ada beberapa standar yang tidak dipenuhi oleh komunikasi binatang atau hewan untuk masuk kategori bahasa. Ya. Di sini ada kata innateness. Innateness itu adalah kemampuan di bawah manusia sejak lahir. Ini menjadi perdebatan sekian tahun, dalam beberapa tahun belakangan ini. Kenapa? Karena orang sering bertanya, apa yang memungkinkan sehingga manusia itu mampu menciptakan bahasa? What makes it possible? Human being can use language, can produce language. Apa yang ada di otak mereka? Ini dalam banyak kajian, terutama kalau misalnya kita membaca teorinya Noam Chomsky, salah satu ahli linguistik ya yang terkenal di abad ke-20. Dia mengatakan bahwa manusia sejak lahir itu diberikan kemampuan atau membawa kemampuan ya untuk menggunakan bahasa atau menciptakan bahasa yang disebut dengan innateness atau innate knowledge. Pengetahuan atau kemampuan yang dibawa sejak lahir yang disebut dengan language acquisition devices, alat pemerolehan bahasa. Ya. Jadi manusia yang lahir itu siapapun dia itu memiliki kemampuan atau dibekali kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali bahasa, mengembangkan bahasa dan menggunakan bahasa. Ya, sejak dia lahir. Makanya anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun itu secara tidak sadar walaupun dia tidak belajar secara formal, dia bisa menggunakan bahasa ibunya, dia mampu berkomunikasi. Umur 1 tahun misalnya dia sudah mampu menggunakan beberapa kosakata tertentu walaupun sangat terbatas. Ya, misalnya kalau dia ingin makan, dia mengatakan dia meniru suara atau bunyi yang didengar dari lingkungannya yang merujuk kepada aktivitas tertentu. Ya, misalnya katakan mama. Mama itu dari kata makan. Manusia mampu untuk akhirnya mengenali ya kata-kata itu yang kemudian dia mampu menggunakannya sendiri. Ini
Ini ada di sini saya tuliskan nativism and behaviorism. Ini dua teori besar dalam pemerolehan bahasa atau pembelajaran bahasa. Nativism itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia bersifat bawaan sejak lahir. Ya. Jadi bukti lain adalah ketika seorang anak, orang tuanya orang Indonesia, lahir dan besar misalnya di Australia, karena misalnya orang tuanya ke sana pergi sekolah, anaknya lahir dan kemudian bersosialisasi sejak kecil di sana, tumbuh besar sampai bersekolah, insya Allah dia akan mampu berbahasa Inggris sama dengan native speaker of English in Australia. Itu satu bukti bahwa manusia kemampuan berbahasa itu bersifat universal. Ya, ada istilah universal grammar. Universal grammar itu bahwa kemampuan otak kita ini dibekali kemampuan untuk mengenali dan menguasai bahasa, di mana bahasa apapun itu, selama dia didukung oleh lingkungan. Makanya ada teori behaviorism, bahwa kemampuan bahasa seseorang itu memang dia bawa sejak lahir, tapi kemudian dibentuk oleh lingkungannya. Ya, jadi teori nativism and behaviorism ini saling melengkapi satu sama lain. Ya, satu sama, tidak boleh kita mengatakan nativism yang lebih benar, behaviorism tidak, atau sebaliknya. Tapi kedua hal ini saling melengkapi satu sama lain. Ya. Jadi kalau begitu, bahasa itu sifatnya natural dan nurture. Natural artinya dibawa sejak lahir kemampuannya, tapi kemudian harus bersifat nurture, artinya dipelajari karena ada faktor environment atau faktor lingkungan. Something we learn, ya. Bahasa itu adalah juga sesuatu yang dipelajari, tapi kemudian tentu saja dimungkinkan oleh kemampuan otak kita untuk mempelajari bahasa tersebut. Every human being has been equipped with the ability to have language since born, which this ability is then influenced or reinforced by environment through the processes of acquisitions and learning. Ya, ya ini saya kira kita skip saja. Ya, nature and nurture, saya kira tadi sudah saya jelaskan bahwa nature itu kemampuan yang dibawa sejak lahir. Tapi nurture itu kemampuan berbahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan karena proses pembelajaran. Ini ada istilah lain lagi, yang hanya untuk membuktikan bahwa manusia itu kemampuan berbahasa manusia itu juga dibuktikan dengan kemampuan dia untuk follow the rules of language. Jadi rules itu tadi saya katakan aturan atau grammar, manusia mampu menyesuaikan diri untuk mengikuti aturan itu dan kemudian menggunakannya dalam berkomunikasi. Ya, it means that when operating or using language, human beings should be dependent or follow the rules of structure of particular language he operates. Ya, jadi misalnya bagaimana kalau bertanya, ada struktur bahasanya. Bagaimana kalau dia membuat kalimat negatif, ada struktur bahasanya. Dan manusia mampu mengenali struktur itu dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, ini 10 karakteristik bahasa yang tadi saya sampaikan. Kalau 10 karakter ini dimiliki oleh bahasa yang digunakan oleh manusia, sifatnya arbitrer, merupakan fenomena sosial, merupakan sistem simbolik, dia sistematik, terdiri atas bunyi, ya, vokal, verbal, and sound, non-instinktif. Jadi bahasa itu tidak sifatnya bukan insting, ya, tapi dia sifatnya konvensional. Artinya disepakati oleh pengguna bahasa dan kemudian disosialisasikan secara terus-menerus kepada orang lain. Kemudian language is productive and creative. Ini sudah saya jelaskan tadi. Language is a system of communication. Language is human and structurally complex. Dan yang terakhir adalah language is unique, complex, and modifiable. Kalau misalnya komunikasi binatang bisa memenuhi keseluruh unsur ini, maka bisa kita katakan binatang pun mampu berbahasa. Tapi kalau tidak memenuhi ini, kita hanya bisa mengatakan bahwa hewan itu, binatang itu bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa kita katakan bahwa komunikasi mereka dalam bentuk penggunaan bahasa. Hanya manusialah yang mampu atau menggunakan bahasa, ya, karena memenuhi 10 kriteria ini. Mengenai 10 ini kita akan mendiskusikan lebih jauh di pertemuan keempat di Zoom meeting minggu depan. Kalau ada hal-hal yang adik-adik ingin tanyakan, silahkan Anda catat dan seterusnya.
yang mana yang dia tidak pahami atau membutuhkan penjelasan lebih jauh. Kita akan diskusikan lebih jauh. Ini hanya sekedar apa istilahnya PowerPoint yang memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian supaya Anda lebih mudah memahami materi yang Anda baca melalui course material yang sudah diupload di e-learning. Mudah-mudahan PowerPoint ini bisa sedikit banyak membantu adik-adik untuk memahami lebih jauh tentang psikolinguistik, dan insya-Allah next week we are going to discuss this course. Probably you still have something to ask, yeah, or you want to comment on some description or some presentation that I presented now, you know. Jadi we will discuss it next week. I think that's all for my PowerPoint presentation. I will see you again next week in the week number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.